sahabat Tunda, kembali lagi di Bincang Sehat seputar anak-anak bersama LPK Permata Kasih Anugrah. Saya Dewa Sarah, kali ini kita ada bintang tamu dengan Pak Dokter Lutfi. Halo Pak Dokter, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh dong Pak perkenalan sedikit nih tentang Bapak? Eh, saya Lutfi Baraja, saya dokter umum, lahir saya di Jakarta. Oke Pak. Nah, sebelumnya kita masuk ke dalam topik utama, mari kita sedikit membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan pada bayi ataupun anak-anak. Anak-anak adalah aset berharga dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang tua atau pengasuh menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan emosional. Nah, dengan Pak Dokter, saya mau tanya nih, menurut Pak Dokter, bagaimana sih tentang tumbuh kembang anak untuk 0 sampai 5 tahun menurut Bapak? Kita kenal bahwa perkembangan 0 sampai 5 tahun sebagai golden age ya, masa kemasannya anak-anak. Golden age 0 sampai 5 tahun menentukan anak ini besarnya, dewasanya, apakah tumbuh sehat, berkembang dengan baik, bahkan secara mental maupun secara fisik. Ya. Fisik. Jadi sangat-sangat menentukan sekali. Jadi selain gizi yang diberikan, lingkungannya juga sangat menentukan untuk 0 sampai dengan 5 tahun. Golden age. Walaupun sekarang kita kenal lagi saat masih awal kehamilan Iya. sampai dengan 2 tahun. Nah, sekarang itu sudah sampai seperti itu sangat-sangat menentukan. Ya. Iya. Bahkan susunan saraf pusat ditentukannya di awal. Saat di kandungan. Iya, Mbak Sarah tahu nggak? Bahwa sampai golden period usia 5 tahun itu, otak anak itu berkembang 80%. Jadi selebihnya cuma 20%. Oke. Bayangkan Bayangkan. hebatnya perkembangan. Hebat sekali ya Pak ya, makanya ini disebut golden egg ya. Ya, masa keemasan. Oke. Saya mau tanya nih Pak, ada nggak sih Pak makanan-makanan tertentu gitu yang Bapak sarankan ke bunda-bunda untuk diberikan untuk anak usia 0 sampai 5 tahun untuk mendukung tumbuh kembang? Ya, misalnya kita sudah banyak kenal bahwa pada usia 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Oke. Ini udah nggak bisa dibantah. Ini penelitian dan ini sangat-sangat baik sekali. Oke. ASI eksklusif itu adalah memberikan ASI kepada bayi ya 0 sampai 6 bulan tanpa ada masuk makanan padat apapun. Jadi di sini juga ada titik tekan bahwa kualitas ASI si ibu harus penting. Nah, Ibu harus makanan yang bergizi, Iya. ya kan? Iya. Setelah 6 bulan kita sudah mulai boleh memberikan makanan-makanan padat bertahap. Oke, Misalnya kalau buah pisang mungkin dihaluskan. Kalau zaman dulu ibu-ibu suka dikerok pelan-pelan ya. pakai sendok. Ya, itu dihaluskan. Hmm. Atau bubur-bubur susu Oke. ya yang memang bisa diberikan atau sebenarnya lebih bagus, yang paling bagus adalah buatan sendiri sih. Oke. Ya misalnya sayurannya di blender dan sebagainya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan yang kemasan. Oke, biasanya Betul, ya. disebutnya MPASI bukan ya Dok? Ya, MPASI. jadi diberikan terus apa untuk zat gizi yang paling baik ya tetap harus memenuhi. Ada Iya. buahnya, ada proteinnya, karbohidratnya juga cukup. Oke? Iya. Itu sih sebenarnya. Ya. Oke. Nah, tapi nih Dok, kadang kan kita ketemu anak yang tiba-tiba ternyata alergi sama makanan tertentu. Nah, itu dokter boleh nggak sih kasih tahu tanda-tandanya, gejalanya itu seperti apa ya Dok? Jadi memang banyak datang ke tempat praktek saya juga, saya temukan anak-anak yang batuk berulang. Betul. Ya, atau ibunya datang nih grok-grok gitu nafasnya Iya. gitu ya. Apa ya, muncul tanda-tanda ektopik. Ektopik itu tanda-tanda dia memiliki dermatitis sin ya. Di kulit. Ya. Penyebabnya memang disebabkan alergi. Nah, alerginya apa aja sih? Bisa apa aja. Nah, bisa macam-macam. Nah, saya sering kali kepada orang tua dan mungkin juga orang tua di rumah itu bisa mengetahui bahwa apabila ada tanda atau dokternya menyampaikan alergi, yang lebih tahu sebenarnya bundanya. Coba amati saat dia misalnya mengalami kasus alergi, apa sih yang dikonsumsi anak itu? Nah, itu perlu diperhatikan.
Walaupun ada sih kita melakukan tes-tes alergi ada. Ada. Kita bisa ke laboratorium atau mungkin ke dokter untuk diberikan pengantar. Nah, itu bisa dites alergi, ya. Dari mulai makanan, dari mulai mungkin bulu binatang Oh iya, atau debu-debu rumah. betul. Terus yang sering muncul alergi itu ya misalnya bisa serangga tertentu, ya. Iya. Jadi itu bisa dites atau betul. Tapi yang paling gampang Bunda bisa melakukan dengan mengamati bagaimana anak tersebut gejalanya muncul. Tiba-tiba anak saya kok grok-grok sering muncul setiap bulan, 2 minggu sekali, kayak batuk, banyak dahak, banyak lendir dan sebagainya. Dokter bilang ini alergi. Kalau tanya kepada dokternya, dokter kan nggak setiap hari karena Betul. penyebab alerginya kan banyak, Iya, ya. dalam hari-harinya di rumah ya, Dok, ya? Misalnya kalau habis dikasih susu coklat atau dikasih makanan yang mengandung coklat, dia alergi atau karena susu sapi dia alergi, bisa Iya, juga gitu. bisa juga. Bisa juga. Jadi, Bundanya amati itu. Misalnya dengan susu sapi dia alergi, bisa dirubah dengan soya atau kedelai. Oke. Nah, tadi mengenai gejala alergi. Nah, kalau saya sekarang mau tanya tentang vaksinasi nih, Dok. Oke. Vaksinasi itu efek gak sih, Dok, sama tumbuh kembangnya anak atau kesehatannya anak? Boleh dijelaskan mungkin bunda-bunda ada yang kurang paham. Vaksinasi jelas ya memang dibutuhkan. Jadi sebelumnya saya bicarakan dulu bahwa supaya Bunda juga banyak mengerti bahwa vaksinasi itu berfungsi untuk membentuk imunitas atau kekebalan dalam tubuh Oke. dengan cara memasukkan virus maupun bakteri yang sudah dilemahkan. Jadi nggak berbahaya. Nggak berbahaya masalah aman, nggak berbahaya. Karena dia sudah dilemahkan, diteliti sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam tubuh anak, diharapkan anak yang dalam kondisi yang fit, yang sehat, dia akan membentuk antibodi. Suatu saat misalnya dia diberikan vaksin polio. Saat ada virus polio itu masuk Masuk ke tubuh anak. ke tubuh anak setelah dia diberikan vaksin ya udah terbentuk imunitas, maka anak itu sudah gampang melawannya. Virus itu Dia punya mati. tameng ya, Dok, ya? Ya. Bisa dibilang sebagai tameng. Jadi kekuatan tertentu, ya. Bahkan kita bisa berikan ini kalau program kita pada anak-anak untuk vaksinasi ini dari umur sebelum 12 jam udah diberikan. Saat baru lahir. Iya, seperti kayak hepatitis Ya, sudah diberikan bagi kecil. hepatitis B ya kalau nggak salah ya, Dok? Ya benar. Hepatitis B. Sampai yang normal, yang umum diberikan itu sampai 12 bulan. 12 bulan. Nah, selebihnya ada booster tambahan di atas 12 bulan. Dianjurkan. Oke, jadi tetap, untuk bunda-bunda ternyata vaksinasi ini penting ya, Bun, untuk anak-anak bunda nih, mulai dari baru lahir sampai paling tidak di usia 12 bulan ya, Dok, ya. Oke, Dok, terima kasih Tapi infonya. Mbak Sarah ada satu. Oke. Ada itu kan vaksin yang memang disengaja dimasukkan. Iya, ada. Tapi ada vaksin alami juga. Oh, ada vaksin alami, boleh Ada. tahu nggak tuh? Contohnya gini, kalau anak terkena flu misalnya gitu ya, terus dia sembuh badannya dengan flu tersebut, itu maka dia akan membentuk antibodi. Membentuk antibodi si flu-nya tadi itu. Wah, hebat ya, Kakak, keren banget. Ya jadi semua kita sendiri juga Oh, bisa kita orang gitu. dewasa juga berlaku ya, Dok? Ya makanya kalau sakitnya ringan, demam-demam, panas-panas, cuma flu-flu ringan, jangan buru-buru semua dibom, antibiotik masuk, ini semua masuk ya. Karena akhirnya imunitas si anak, kekebalannya nggak dikasih kesempatan untuk terbentuk. Iya, benar sih, Dok. Kalau kita bicara-bicara tuh anak kampung yang dulu sering hujan-hujanan, ini beda dengan anak ya. Anak zaman now ya, di Kalau kota. dulu itu mereka gitu. Jadi nanti besarnya kena hujan dikit nggak langsung Nggak langsung demam sakit flu. kepala. Iya, oke. Makasih ya, Dok, infonya. Nah, biasa kan, mama-mama, bunda-bunda ini worry ya kalau anaknya sudah demam, apalagi sudah di angka 40 derajat. Biasanya ada beberapa yang sampai step ya, Dok, ya, atau kejang-kejang. Itu bagaimana ya, Dok, cara kita sebagai bunda-bunda, biar si anak tuh, tetap stabil gitu, Dok, nggak sampai terjadi seperti berikut? Kalau pada anak-anak pengalaman saya sampai dari usia 5 tahun memang sering muncul ya, karena memang daya tubuhnya kan tidak sehebat masa-masa remaja ya, masa-masa dewasa. Jadi biasanya ada temennya kena flu, dia sudah mulai tertular gitu ya. Atau yang paling ringan kalau dia nggak terinfeksi
mungkin ada makanan tertentu misalnya gula-gula yang kurang baik atau, terlalu dingin gitu yang tidak Iya. terlalu bagus, tenggorokannya meradang. Oke. Nah, itu menyebabkan itu semua bisa menyebabkan demam. Mhm. Jadi demam sendiri atau panas itu pada suhu febris pada anak-anak itu bukannya penyakit. Oke. Itu cuman gejala saja yang muncul Mhm. dari penyakit atau yang menyertainya. Oke. Bisa karena peradangan di tenggorokannya, bisa karena influenza, bisa juga infeksi yang lain, bisa juga macam-macam. Nah, eee, penanganan pertama ya kita kasih penurun panas. Oke. Kasih penurun panas, ada yang bentuk sirup ya, ada yang bentuk kalau yang di bawah 1 tahun kasih yang drop yang di Oke, ditetes. yang ditetes ya. Jenisnya ada paracetamol, ada ibuprofen ya, kita perhatikan untuk anak-anak yang memang punya sensitivitas terhadap panas tersebut. Oke. Nah, dia yang sensitif terhadap panas biasanya, menyebabkan kejang. Iya. Walaupun panasnya belum terlalu tinggi di 37, 38 dia sudah bisa kejang, disebut kejang demam, Oh, oke. disebut kejang demam. Mhm. Nah, ini perlu lebih perhatian lagi dibandingkan yang tidak biasa kejang. Oke. Maka biasanya kalau yang, suka kejang kayak gitu, Mhm. dokternya suka titipkan Mhm. obat anti kejang. Oh, Jadi ada persiapkan ya. ya, jadi kalau udah kebetulan punya anak ya, buah hati yang, punya lebih sensitif terhadap, demam hingga menyebabkan kejang, bisa minta sama dokternya, tolong disiapkan untuk di rumah memiliki obat anti kejang, yang penggunaannya, bisa nanti diajarkan sama dokternya, Oke. ya. Nah itu penting, Mhm. apabila muncul demam dan terjadi kejang, kasih dulu Mhm. obatnya baru dibawa ke dokter, jadi nggak Oh. terlalu lama. Iya iya iya. Karena kalau kejang terlalu lama, kita khawatir, dampak terhadap konslet Efeknya. terhadap, di Anggota kepala. tubuh. Demam sendiri, belum menunjukkan apa-apa. Saran saya apabila, Bunda, kebetulan buah hatinya, mengalami panas, demam, boleh kasih penurun panas, kita lihat 1 sampai dengan 2 hari. Mhm. Jadi kalau udah 1, 2 hari nggak mau ada perubahan atau bertambah tinggi, boleh dikonsul ke dokter. Dokter. Ya, jadi jangan, panas langsung panik bawa ke Langsung dokter, ke panis, dokter. nah itu jangan terlalu berlebihan. Baik, jadi tunggu 1, 2 hari dikasih obat panas Nah, ya dulu, penurun panas ini baru dulu, kalau ya. turun ya alhamdulillah Bunda boleh bawa ke dokter Itu yang untuk terdekat. pencinta. Berarti pemicunya demam sendiri itu, ada banyak hal ya Bunda ya, bukan hanya dari flu ya, bisa jadi dari, makanan yang dimakan sama anak, kemudian bisa jadi, dari Dehidrasi, dehidrasi. Jadi Bunda boleh perhatikan lagi untuk kegiatan hari-hari tentang demam tinggi ya. Nah, lanjut lagi nih Dok, saya mau tanya, apa yang bisa dilakukan sama Bunda ketika Bunda nih ngalamin anaknya susah tidur nih, Dok? Nah, dokter ada saran-saran nggak nih buat bunda-bunda di sini? ya susah Mhm. tidur biasanya dialami anak usianya udah di atas 2 tahun. Iya, balitanya udah 3 sampai 5 tahun Ya biasanya nih, biasanya Dok, gitu susah ya, tidur. 3, 5 tahun. Heeh, gimana tuh, Kalau Dok? pengalaman saya di praktek sih, Mhm, baik anak-anak maupun dewasa sekarang memang kasus kesulitan tidurnya banyak iya, atau tidur larut malam banyak banyak. karena ya gadget pengaruh. Gadgets ya, Ya, terutama ya, Bun. Jadi kalau pengaruh anak gadgetnya ini sangat diganggu ya. gadget ya, Dok, ya, Jadi, berarti mmm, apa ya, sinar biru yang keluar dari, handphone kita itu, bikin, melanin yang membuat kita ngantuk itu nggak produksi. Jadi menyebabkan kita lebih terjaga. Jadi saran saya kalau kita punya waktu tidur jam 9 malam atau jam 10 malam, 1 jam sebelum itu kita stop gadget. Karena, otak kita tidak berhenti bekerja lebih dari 1 sampai 2 jam lebih mhm, kalau kita melihat gadget oke. kita ya, handphone atau apa, sampai kita tertidur. Oke. Kita tidur tapi otak kita masih terus bekerja, Bekerja. sehingga bangun kita lelah. Iya. Nah, pada anak-anak yang kesulitan tidur, salah satunya adalah lingkungan. Selain itu, kesulitan tidur juga bisa disebabkan karena masalah fisik Oh. maupun masalah psikis, Oh, iya, betul. ya. Mhm. Masalah fisik
mungkin ada yang dirasa sama anak, kalau bayi biasanya karena yang paling sering dia pliket ya, pliket tuh apa ya, bahasanya tuh ya, gerah gitu ya, lengket Oh, ya iya, biasanya. gerangan. Itu juga bikin bayi males, susah susah tidur, rewel, Iya. atau perutnya kembung Kolik ya, Dok, biasanya. ya? Kalau kolik itu udah kram ya, Oh, dan lebih kembung, parah nggak lagi dari nyaman ya. kembung ya kalau kolik? Kembung pada bayi, Iya. kalau pada anak-anak ya dia mungkin merasakan demam, merasakan sakit kepala, itu juga bikin dia sulit tidur. Oke. Nah, yang berikutnya adalah lingkungan, ya lingkungan tuh tadi termasuk gadget dan sebagainya. Iya, Tapi yang paling tersering memang gadget. sekarang gadget. Gadget ya? Oke, yang berikutnya psikis. Nah, ini juga penting bahwa Bunda perhatikan bahwa anak-anak juga ada stresnya loh. Jadi pada anak-anak itu kan sering, "Ah, mana mungkin anak kecil masa ada stres?" Ada juga, mereka ada rasa takut, ada rasa khawatir, Oh, iya, Dok. ada rasa itu. Nah, rasa-rasa itu, apa namanya, yang juga dapat memicu dia mendapat kesulitan tidur. Tidur. Dari mana muncul? Bisa karena informasi yang dia tonton, ya Oh, menyeramkan, merasa apa ya, kehilangan tertentu ya misalnya, atau orang tuanya kebetulan lagi jauh, itu iya, juga anak kadang-kadang stres iya. gitu. Terus, banyak faktor yang menyebabkan rasa takut ya, rasa Iya. cemas pada anak-anak itu perlu yang memang jarang, mendapat perhatian. Iya, Karena seringkali orang tua, "Ah, masa iya anak kecil ada stres?" ada Gitu ya. stresnya. Jadi Ternyata sebenarnya ada dia ya. ada ya. Iya. Bagaimana ngobatinya? Mhm. Oh, Disayang, dipeluk dipeluk, ya. disayang, bukan dinasehati. Oke, terima kasih ya, Dok. Kita sudah berbincang-bincang tentang kesehatan anak. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu ya, Dok, ya. Ya. Nah, barangkali ada Bunda nih yang ingin mengetahui tempat praktek Dokter Lutfi. Iya, saya praktek di Bekasi, di Jalan Pulau Ribung, Jaka Setia, Jaka ya. Setia. Bisa kalau di Google tuh praktek Dokter Lutfi Bareja. Oke, siap deh, Dok. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Bincang Sehat selanjutnya. See you, terima kasih, Dok.